Nah, tapi kalau nge-vape di anak-anak Indonesia ini banyaknya belinya cairan online yang dia isi banyak isi cairan-cairan narkoba. Assalamualaikum Bu Aul. Waalaikumsalam. Saya Rifka dari kelas 11/4. Di sini saya perwakilan dari tim jurnalis untuk menghadiri acara podcast yaitu tentang vape yang lagi trending sekarang. Ibu tahu nggak sih vape itu apa sebelumnya? Tahu, dan banyak sekali beredar informasinya di media sosial. Kalau menurut Ibu pandangan vape itu gimana sih? Vape itu yang pasti sih sangat merusak kesehatan ya gitu, dan pasti banyak sisi negatifnya daripada positifnya. Oh, jadi kata orang-orang sih dia lebih aman daripada rokok, itu benar nggak sih Bu? Kalau menurut Ibu sih enggak juga gitu, karena banyak juga ternyata orang yang menggunakan vape dia banyak komplikasi penyakitnya gitu. Kalau menurut Ibu nih yang membuat bahaya vape itu apa? Yang membuat bahaya itu karena cairan penggunaan dalam vape-nya itu yang dapat merusak kesehatan paru-paru gitu. Kalaupun misalnya dia mau relaksasi ya bisa sebenarnya pakai maksudnya hirup-hirup pengharum relaksasi gitu, tidak harus dengan vape gitu. Ya kan? Tapi kenapa ya Bu banyak anak siswa yang coba-coba dan akhirnya jadi kecanduan gitu? Sebetulnya sih karena mungkin pada dasarnya anak remaja itu kan pencarian identitas diri dan ingin diakui ya. Jadi kalau dia pakai vape biar kelihatan keren, biar kelihatan hebat, biar kelihatan seperti anak gaul gitu ya. Sebetulnya rasa kepercayaan dirinya dia bisa tumbuh gitu dengan vape gitu. Nah, mungkin dia bermasalah dengan kepribadian. Oh gitu. Jadi rata-rata yang menggunakan vape itu mungkin ada tidak yang baik gitu ya di dalam dirinya. Iya, gitu. Kan banyak juga nih yang orang tuanya nggak bolehin nge-vape gitu, kayak nggak peduli. Terus menurut Ibu itu gimana? Ya bisa jadi orang tuanya mungkin tidak tahu latar belakang bahayanya gitu, dan mungkin kurangnya informasi dan merasa mungkin vape itu ya aman-aman aja gitu. Sebelumnya Ibu pernah nggak sih ketemu siswa yang lagi nge-vape gitu pakai baju seragam? Sering, banyak itu di luar itu. Kalau sekarang kan gantinya bukan rokok ya, nge-vape gitu, karena cairan vape-nya banyak dijual-jual secara online gitu. Terus Ibu pernah nggak ketahuan anak siswa yang lagi nge-vape gitu di daerah sekolah? Pernah ada gitu. Terus ya. kalau itu Ibu tindakannya gimana? Ya paling saya panggil anaknya gitu ya, terus mereka iya Bu nggak nge-vape gitu. Kalau ngerokok mungkin dibuang ya gitu, tapi kalau vape dia langsung diumpetin, langsung ya dimatiin gitu vape-nya. Gitu. Kalau buat solusinya nih Bu yang buat orang udah kecanduan banget, biasanya sih sebetulnya harus terapis pengendalian diri atau di psikologis atau mungkin terapis di rumah sakit itu ada pemberhentian nge-vape atau pemberhentian merokok gitu, pemberhentian diri kita untuk tidak merokok atau tidak nge-vape itu ada gitu. Di puskesmas sekarang sudah ada loh gratis gitu. Bagaimana caranya kita mau berhenti merokok itu sudah ada juga di puskesmas gitu. Tapi puskesmas kecamatan ya, bukan puskesmas kelurahan gitu. Kan banyak juga nih Bu yang anak siswa yang nggak nge-vape juga, dan gimana sih cara ngeedukasinya biar nggak ikut-ikutan nge-vape gitu? Dia harus memiliki perilaku asertif atau perilaku pengendalian diri dan tahu informasi bagaimana bahayanya nge-vape gitu. Jadi ibaratnya dia harus ingat tuh cita-citanya dia pengen jadi tentara atau dia pengen jadi orang yang sukses, yang sehat dan umur panjang gitu ya. Ya berarti dengan itu dia memotivasi diri bahwa dia tidak mau untuk nge-vape gitu, mau mencoba nge-vape gitu. Sebenarnya vape itu tren dari sasha yang Arab punya gitu ya. Ya itu Arab punya kan dia biasanya banyak sasha. Nah tapi kan orang-orang Arab itu sashanya itu dia terbuat dari rempah-rempah aromatik gitu ya, yang memang ibaratnya didesain untuk tidak kecanduan, tidak ketergantungan gitu ya. Nah, tapi kalau nge-vape di anak-anak Indonesia ini banyaknya belinya cairan online yang dia isi banyak isi cairan-cairan narkoba gitu. Nah, itu secara tidak langsung. Nah, kayak kemarin saya dapat informasi penggerebekan vape yang isinya narkoba gitu, cairan dari cairan ganja, sinte gitu ya, sinte yang dicairkan gitu.
Jadi sebetulnya narkoba sekarang itu bukan kayak narkoba tahun-tahun yang dulu gitu. Kalau narkoba dulu kan ibaratnya kita jelas ada sabu, ada ganja gitu ya. Kalau narkoba sekarang kayaknya udah modern ya, udah teknologi gitu udah ya, cairan. udah canggih dengan cairan gitu ya. Akhirnya efek sampingnya akhirnya dia kecanduan dan berdampak ke gangguan kejiwaan. Gitu. Jadi ada juga ya Bu yang isinya apa vape itu isinya Narkoba. Ada banyak gitu. Ya kan lupa. Oh ya, kalau misalnya dari sekolah nih ada edukasi nggak sih biar tidak menggunakan vape gitu? Oh kayaknya saat ini sih belum ya gitu. Mungkin nanti di ranah BNN, tapi kemarin sih BNN udah datang ya ke sekolah kita gitu dan sudah mengedukasi tentang bahayanya narkoba gitu. Mungkin akan saya masukkan fokuskan ke vape gitu, pengguna vape di dalam narkobanya. Oke, terima kasih Bu Aul untuk podcast hari ini sudah bertanya jawab dan meluangkan waktunya. Terima kasih sama-sama. Dengan senang hati saya juga bisa memberikan informasi kepada semuanya. Ya.